Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Rudi Andanu. Sidang pra-peradilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Langsung kita bergabung ke Pengadilan Jakarta Selatan. Kesanggupan dari Pak Abraham Samad untuk memberikan bantuan terhadap politisi-politisi tertentu yang sedang mendapat masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberatan yang mulia, perkara aku tidak barangkali ya keberatan saudara saya terima. Hubungannya ditanyakan saja dengan masalah penetapan tersangka Budi Gunawan. Karena ini dalam permohonan kami ajukan bahwa ada penggunaan tujuan lain dari kewenangan. Ini yang hendak kami tanya pada saksi. Itu yang pertama. Kemudian sesudah itu nanti baru kami akan tanya apa yang dibicarakan berhubungan dengan perkara. Ya, jadi begini, supaya mempersingkat waktu juga kita bisa perkara ini, langsung saja ke materi pokok apa yang hubungannya dengan Budi Gunawan. Karena ini kan di media orang sudah tahu semua ini, yang berita-berita ini kan sudah tahu ini semua. Apa yang dibicarakan jadi media, ya sudah kemana, ini kan sudah tahu ini semua. Tanyakan saja. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah betul bahwa dalam pertemuan ke-6 antara saudara saksi dengan saudara Abraham Samad, saudara Abraham Samad sebagaimana dikutip dalam banyak pemberitaan mengatakan bahwa dia mengetahui siapa yang mencegal atau menggagalkan dia untuk menjadi calon wakil presiden, dan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang pantas terhadap orang. Izin yang mulia, memang benar sekali. Pada saat itu, pada tanggal 19 Mei, tepatnya tanggal 20 Mei, jam 00.30. Tahun berapa? 2014, tepatnya sekitar 00.30. Seizin Bapak Jokowi, saya bertemu dengan Bapak Abraham Samad di rumah beliau dengan ditemani oleh satu orang sahabat saya di rumah Pulomas, dan saya menyampaikan kabar buruk bahwa beliau tidak menjadi calon wakil presiden. Kemudian beliau menyatakan bahwa saya tahu siapa yang menyebabkan kegagalan saya, yaitu Budi Gunawan, karena saya sudah melakukan penyadapan dan saya akan habisi. Seperti itu yang mulia. Ketika itu apakah saudara saksi sampaikan juga berita ini kepada Pak Budi Gunawan? Saya secara khusus tidak memiliki hubungan pribadi dengan Bapak Budi Gunawan, sehingga saya tidak sampaikan kepada beliau. Ini menjadi catatan saya dan kemudian diketahui oleh teman saya yang saat itu hadir di dalam pertemuan di rumah Bapak Abraham Samad. Ketika itu sudah ditetapkan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDIP, koalisi yang dipimpin oleh PDIP. Sudah, yaitu Bapak Yusuf Kala. Kemudian saya ingin tahu apakah memang betul bahwa tidak gagalnya saudara Abraham Samad untuk menjadi wakil presiden ini karena dihalang-halangi oleh Pak Budi Gunawan. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abraham Samad, beliau merasa yang menghambat menjadi ditetapkan sebagai calon wakil presiden adalah Bapak Budi Gunawan. Yang saya mau tahu adalah faktanya. Apakah memang pernah Pak Budi Gunawan menyampaikan kepada saudara saksi agar supaya Abraham Samad itu tidak dicalonkan oleh koalisi partai yang saudara pimpin? Sama sekali belum pernah. Izin yang mulia, karena untuk menetapkan calon wakil presiden itu kewenangan sepenuhnya dari Bapak Joko Widodo.
Sehingga Bapak Joko Widodo setelah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai, Bapak Joko Widodo lah yang memutuskan siapa yang akan mendampingi beliau, sehingga tidak ada kaitannya dengan yang lain seperti Bapak Budi Gunawan. Satu lagi pertanyaan saya, inisiatif yang terutama pertemuan yang ke-6 itu tadi, ketika menyampaikan bahwa ini ada kabar buruk, itu inisiatif saudara saksi atau atas permintaan saudara Abraham Samad? Di dalam pertemuan sebelumnya, saya sudah mendengar dari Bapak Abraham Samad secara langsung bahwa Bapak Budi Gunawan menjadi faktor penghambat. Sehingga pada saat itulah kemudian, mengingat saat itu juga sudah terbuka kepada publik, kemudian saya mempertanyakan kepada Bapak Joko Widodo, dan kemudian beliau mengizinkan dan menugaskan saya untuk bertemu dengan Bapak Abraham Samad di rumah beliau. Itu pun waktunya sudah jam 00.30 dini hari. Jadi inisiatif itu dari saudara saksi, bukan atas permintaan Abraham Samad. Pada pertemuan terakhir seperti itu, Yang Mulia. Baik. Kemudian tadi saudara saksi menyebut ini pertemuan yang ke-6 ya? Ya, pertemuan ke-6 karena pada saat itu juga dari tim penghubungnya juga selalu mempertanyakan kepada saya bagaimana nasib bos saya, seperti itu. Apa boleh disebut nama tim penghubung? Kami sudah untuk keperluan penyidikan, mohon izin Yang Mulia, bahwa sementara ini saya masih menggunakan inisial D1. Kemudian yang terakhir pertanyaan saya mengenai pertemuan yang ke-7. Apakah juga ada kaitannya dengan penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK? Pada pertemuan terakhir di rumah beliau, karena pada pertemuan yang pertama Bapak Abraham Samad menyampaikan kepada saya, lihatlah itu Bapak Emir Muiz hukumannya ringan, itu karena bantuan saya, berbeda dengan Bapak Ustadz, itu beliau sampaikan. Sehingga pada pertemuan terakhir itu pun karena saya menyampaikan kabar buruk yang membuat beliau kurang berkenan, saat itu kemudian kami berbicara juga satu kasus terkait dengan yang ditangani untuk Komisi 7 DPR RI. Tapi ini hanya selingan di antara kabar buruk yang saya harus sampaikan kepada Bapak Abraham Samad. Yang saudara maksud Ustadz itu tadi, apakah itu Lutfi Hasan Islam? Betul. Saudara saksi tahu Pak Emir Muiz itu dituntut dengan dakwaan gratifikasi. Keberatan Yang Mulia tidak terkait dengan Keberatannya diterima. Tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Begini Yang Mulia, karena itu tadi Sudah dijelaskan. karena berapa dituntut? dijanjikan. Jadi begini Yang Mulia, karena itu dijanjikan dituntut ringan. Sudah dijelaskan. Ya, jadi maksud saya begini, apakah saudara saksi ini tahu tuntutannya itu dengan pasal apa? Nah, kalau dengan pasal yang jelas, misalnya itu gratifikasi pasal 13, itu maksimal ancamannya adalah 3 tahun. Dan sepanjang yang kami tahu, saudara Emir Muiz itu dihukum 3 tahun. Nah, Sudah. ini yang saya mau tahu Sudah. saksi ini. Saudara, sudah cukup? Sudah cukup. Jadi maksud saya sekali lagi, apakah saudara saksi ini tahu atau tidak? Karena yang seperti ini yang kita ulangi saja apa yang disampaikan oleh saksi ini. Abraham Samad mengatakan bahwa Emir Muiz dituntut dengan itu saya tolong. Itu pernyataannya. Jadi saudara tahu tidak? Ketika dia berbicara dengan saudara itu Emir Muiz sudah dituntut atau belum? Saat itu memang sepengetahuan saya sudah Sudah diambil dituntut. keputusan. Yang belum adalah Bapak Ustadz. Sudah dituntut. Ya. Ini hubungannya dengan tuntutan saja. Saudara tahu? Saya lanjutkan.
Dituntut berapa? Dokter Muiz? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Itulah jawabannya, tidak tahu dia dituntut berapa. Baik, Ada lagi? satu pertanyaan. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa pertemuan di rumahnya Abraham Samad disaksikan oleh satu rekan. Kami ingin tahu ya, siapa satu rekan ini, karena kalau hanya satu saksi bukan saksi ya. Jadi kalau dua saksi memang benar itu benar adanya. Boleh nggak kami tahu siapa saksi yang saudara maksud? Keberatan yang mulia. Keberatan saudara ditolak. Enggak, yang mulia. Mohon izin mengapa kami keberatan terhadap proses yang diterangkan oleh Hasto. Maaf, Bapak Hasto telah diproses di penyidikan sehingga tidak terkait dengan perkara ini. Itu disampaikan tidak terkait sama sekali proses bagaimana Pak Abraham ingin menjadi Proses penyidikan di mana? Proses Polri. Izin yang saudara. mulia. Ya. Saya juga mohon izin untuk tidak menyampaikan di dalam persidangan ini dengan alasan sama dengan yang lain. Gimana? Mohon izin saya untuk tidak menyampaikan siapa yang mendampingi saya. Ya, itu kan hak saudara. Saudara tidak sampaikan nggak apa-apa. Ya. Kalau saudara mau silakan. Kalau saudara mau hadirkan, kalau dia mau silakan. Dan kita dengar. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Pada saat ada beberapa kali pertemuan ya, ada beberapa kali pertemuan yang saudara jelaskan tadi. Ini inisiatif pertemuan ini dari Abraham Samad atau dari saudara? Inisiatif dari pertemuan tersebut secara langsung dan tidak langsung dilakukan oleh Bapak Abraham Samad yang mulia. Baik, dari kami cukup. Saudara? Mohon izin yang mulia, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui adanya rencana kriminalisasi terhadap Budi Gunawan yang dilakukan oleh Abraham Samad sebagaimana yang saudara jelaskan tadi? Yang mulia, Kalau kami tahu, apa sangat yang saudara tahu? keberatan karena saudara Itu adalah fakta, itu adalah fakta yang saya tanya. itu belum terbukti. Sebentar, diam dulu sebentar. Pertanyaan saudara apa? Mohon izin, yang kami tanya saudara saksi, apakah saudara saksi tahu ada rencana mengkriminalisasikan terhadap Budi Gunawan oleh Abraham Samad sebagaimana saudara saksi tadi jelaskan, akan saya habiskan, kan kira-kira begitu. Saya tanya, apa saudara tahu? Kalau tahu itu apa saja? Terima kasih. Saya kira pertanyaan saudara ini sudah ditanyakan oleh rekan saudara semua dan sudah dijelaskan. Jawabannya pasti akan sama. Izin yang mulia. Cuman formulasi pertanyaan berbeda. Pasti jawabannya kan itu juga kan? Ada lagi yang lain? Berbeda, izin yang mulia. Apa? Ya, pada awalnya saya tidak menyangka itu sebagai sebuah bentuk ancaman. Saya pikir itu sebagai ungkapan kekecewaan manusiawi. Itu kan tambahan keterangan yang sekarang. Ya. Kalau jawaban yang tadi pasti yang tadi juga. Ya. Ya silakan, apa yang mau saudara tambahkan? Tapi kemudian pada saat Pak Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, saya melihat penetapannya secara emosional itu pun saya tidak berpendapat yang mulia. Tapi begitu kemudian Bapak Abraham Samad dalam salah satu konferensi pers yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut dengan saya adalah sebagai sebuah fitnah, maka itu kemudian saya menegakkan kebenaran. Saya sampaikan fakta-fakta bahwa apa yang dulu saya percaya pada beliau dengan kenegarawanan beliau untuk tidak menjadikan ancaman, tapi ternyata itu terbukti. Dan saya kemudian juga agak khawatir ketika pada tanggal 14 Agustus tahun 2014 di UNS beliau juga menyatakan saya tidak menjadi menteri karena siapa nanti yang menangkap menteri dan presiden. Saya khawatir itu nanti juga menjadi kenyataan yang mulia. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Mulia, Ada pertanyaan? Saya rasa cukup semua. ada yang mulia. Silakan. Kami ingin dicatat mulia mengenai pertanyaan dari kuasa hukum yang terakhir mengenai kriminalisasi karena perkara pokoknya belum diadili, jadi kita tidak. Pertanyaan itu pun sudah saya hentikan dan tidak dijawab. Terima kasih mulia. Kami hanya ingin bertanya kepada Pak Hasto, saudara saksi. Apakah saudara tahu bagaimana mekanisme penetapan tersangka di KPK? Saya selama ini mencermati terhadap setiap
peristiwa-peristiwa penting di dalam. Sebentar. Jadi nanti pertanyaan tidak sesuai dengan Oh ya, jawaban. baik. Kalau mekanisme kan pekerjaan KPK, saudara tahu tidak? Oh tidak, Tidak, jawabannya tidak. tidak tahu persis. Tapi saya bisa merumuskan. Tadi atas pertanyaan dari saudara kuasa pemohon pada tanggal 20 Mei 2014, tadi disebutkan bahwa Pak Abraham menjanjikan untuk perkara Pak Emil Bubis walaupun tidak terkait. Tapi pertanyaannya, untuk menjernihkan persoalan ini, apakah saudara tahu bahwa perkara itu sudah diputus pada bulan April yang dituntut pada tanggal 10 Maret 2014? Saya tahu. Saudara tahu? Saya tahu bahwa itu sudah diambil keputusan. Saya juga tahu bahwa keputusan atas Bapak Ustadz saat itu belum diambil di situ. Apakah saudara tahu bagaimana berapa besar tuntutan yang disampaikan atau proses proses dituntutnya seorang terdakwa yang KPK tangani perkara itu? Saya tidak tahu. Yang saya rasakan adalah bahwa Tidak saat itu tahu. beliau menawarkan. Jadi saudara tidak tahu ya? Tidak Kita tahu. tidak menanyakan apa yang saudara rasakan. Apakah saudara tahu bahwa Pak Abraham Samad menaikkan tuntutan itu atau menurunkan tuntutan itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Cukup yang Cukup. Terima kasih atas kehadiran saudara di sini sebagai saksi. Kalau sudah cukup ya, Terima kasih yang mulia. silakan saudara keluar. Kuasa pemohon, apakah masih ada saksi saudara yang akan kita dengar hari ini? Kami akan menghadirkan ahli yang mulia. Akan tetapi karena mengingat waktu sore, jadi kami mohon diizinkan agar menghadirkan ahli itu besok. Besok berapa orang? Ya, itulah tadi kesaksian pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto di pra-peradilan dalam kasus penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan di KPK. Dan Prime Time masih akan kembali sesaat lagi.